Karena rumus aliran debit ada dua, maka di sini bisa disimpulkan atau bisa dibuat lagi rumus antara kedua debit, kan Q sama dengan A kali V, terus Q juga bisa dirumuskan V per T. Makanya di sini ada rumus luas dikali kecepatan sama dengan volume dibagi waktu ya. A-nya luas, V-nya kecepatan, V besarnya volume, T-nya adalah waktu. Contoh soal, Maimunah hendak menyalakan keran air yang memiliki luas penampang 20 mm persegi. Oke, kita tulis nih ya, A sama dengan 20 mm persegi. Kemudian kita ubah satuannya menjadi meter persegi. Caranya dengan membagi 20-nya dibagi 1 juta. Ya, dari milimeter persegi ke meter persegi dibagi 1 juta atau sama dengan 20 kali 10 pangkat min 6. Kita baca lagi di sini air mengalir mengisi ember yang volumenya 16 liter. Maka kita tulis V sama dengan 16 liter diubah ke meter kubik, caranya dibagi 1000 atau ditulis 16 kali 10 pangkat min 3. Kemudian jika kecepatan aliran air 0,5 meter per sekon, kita tulis V-nya 0,5, maka waktu untuk mengisi ember hingga penuh adalah ditanya T. Kita masukin rumus aliran debitnya, AV sama dengan V per T, A-nya masukin 20 kali 10 pangkat min 6, terus kecepatannya 0,5, volumenya 16 kali 10 pangkat min 3, T-nya yang dicari. Ya, sampai sini kita coret-coret dulu nih hitungannya. Gini, posisi pangkat yang sama-sama di atas, nah berarti ini boleh kita kurang ya, kita kurang min 6 dikurang min 3 sama aja min 3 hasilnya nih ya. Min 6 dikurang min 3, jadi hasilnya min 3. Kemudian 20 dikali 0,5 hasilnya 10. Ya, sampai sini kita tuker posisinya. Jadi karena kita mau nyari T, jadi T-nya pindah ke kiri di atas, 10 kali 10 pangkat min 3 pindah posisi. Kalau di kanan dia jadi di bawah, maka T sama dengan 16 bagi 10 kali 10 pangkat min 3 ya. 16 bagi 10 1,6, min 3-nya nih, pangkat min 3-nya naik ke atas jadi positif. 1,6 dikali 10 pangkat 3 itu hasilnya 1600 sekon. Seperti itu ya caranya untuk menghitung, mengerjakan soal aliran debit yang pakai dua rumus ini. Dua rumus digabungkan menjadi satu. Oke, berikutnya kelanjutan dari debit aliran. Di sini ada asas kontinuitas. Jadi, di mana ketika ada dua pipa dengan ukuran yang berbeda, ketika ada air yang mengalir ke dalam dua pipa tersebut, ya, maka debit aliran di pipa besar ataupun di pipa kecil itu besarnya akan sama. Ya, debit alirannya akan sama. Yang membedakan adalah luas penampang dan kecepatannya. Ketika kita cek di luas penampang yang besar ini, dia kecepatan aliran airnya akan kecil. Sedangkan kalau di pipa kecil, justru kecepatan aliran airnya akan besar. Maka berlaku rumus debit aliran pada pipa besar akan sama dengan debit aliran pada pipa kecil. Sehingga didapatkan A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Ingat, A-nya adalah luas, V-nya adalah kecepatan. Karena luas A berbentuk lingkaran, ya, di sini bentuknya lingkaran, maka A bisa diganti dengan PR kuadrat atau bisa diganti juga dengan 1/4 pi D kuadrat. R-nya adalah jari-jari, sedangkan D-nya adalah diameter. Maka kalau kita ganti rumusnya dengan jari-jari, ya, karena di rumus luas lingkaran R-nya kuadrat, jadi kalau diganti A-nya dengan R, R1 kuadrat kali V1 sama dengan R2 kuadrat dikali V2.
Kalau kita ganti dengan D, jadinya D1 kuadrat kali V1 sama dengan D2 kuadrat kali V2. Ya. Kemudian untuk keterangannya di sini bisa dilihat A1, A2 adalah luas penampang 1 dan 2, V1, V2-nya adalah kecepatan aliran 1 dan 2. Gitu. Kita coba contoh berikutnya ya. Sebuah pipa luas penampangnya 20 dan 80 cm persegi dialiri air. Pada penampang yang kecil, laju aliran airnya sebesar 12 meter per sekon. Berapa laju aliran pada penampang yang besar? Oke, dari soal ini kita berurusan dengan luas dan kecepatan. Berarti kita menggunakan rumus yang A dengan V. A1 V1 sama dengan A2 V2. Di sini 20 penampang kecil, 80-nya penampang besar. Berarti kita masukin 20 misalnya untuk A1 nih yang kecil ya. Nah, A2-nya untuk yang besar. 80 diisi. Atau mau ditukar boleh, bebas ya. Jadi simbol A1, A2 mau yang besar yang mana itu bebas. Misalnya di sini A1-nya yang kecil, A2-nya yang besar. Maka, pada penampang yang kecil, laju 12 ini harus dimasukin ke V1. Karena pengertian A1 tadi, di dalam soal ini kita pakainya A1 itu yang kecil, yang 20. Jadi 12 pada penampang kecil ini punya V1 ya. Kemudian ditanya V2-nya berapa. Untuk perkaliannya boleh kita coret si ininya, 20 sama 80-nya ya. Ini kita coret nih. Ini dengan ini boleh dicoret. Jadi sisa 2 kali 12. Dan di sini ada 8. 2 kali 12, 24. 8-nya kali V2 nggak bisa ya. Kemudian V2 sama dengan 24 dibagi 8. Hasilnya 3 meter per sekon. Sudah terjawab ya untuk soal ini. Sekian dan terima kasih. Semoga kalian paham materi debit dan asas kontinuitas.